mudah-mudahan kita semuanya sehat, saya sehat, dan sehat, Mas Uli sehat, dan teman-teman semuanya juga sehat, dimudahkan rezekinya biar bisa invest di Subang ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat sore ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Amin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Dan terutama rizkinya mengalir terus ya teman-teman semuanya. Amin. Nah teman-teman semuanya, pada sore hari ini kebetulan saya lagi ngumpul bareng Danu, dan sekarang sudah berubah menjadi broker tanah. Broker tanah. Nah, ini dia master tanahnya, Mas Sulistyo. Amin. Di Juragan Properti. Nah, namun yang saya heran di Juragan Properti ya, sekarang mulai ngeleset ya. kalau bahasa Sundanya ngeleset ke kasus Subang. Mungkin entah atau sampingan atau kayak gimana nih, saya nggak tahu, tapi saya salut nih ke Mas Sulis nih. Beliau mengikuti perjalanannya Danu dari awal, mengikuti terus bareng saya, bareng Bang Heri juga gitu. Jadi sekarang kita bertiga tanpa Bang Heri ya, maaf nih Bang Heri nih. Jadi sebutannya sekarang sebutannya 3 semproy. Nah, punten nih Bang Heri ya, punten. Nah, ini sekarang kita nih jadi broker tanah dulu ya teman-teman. Gitu. Jadi sekarang kita lagi ngobrol-ngobrol karena barusan kita sudah bikin video jualan tanah ya. Dan kebetulan Danu juga sekarang aktif menjadi broker tanah. Kalau ada singkatannya nih, singkatannya itu apa Mas? RCTI. Kalau orang Subang ngomongnya RCTI. RCTI. Nah, RCTI itu artinya apa Mas? RCTI itu rombongan Calo Tanah Indonesia. Nah, itu teman-teman. Jadi RCTI itu bukan televisi nasional ya, berarti jadi singkatannya rombongan Calo Tanah Indonesia. Ya, seperti kita ini ya. Tapi mohon maaf, kita bukan bukan calo ya, teman-teman semuanya. Jadi kita bila menjual suatu produk atau tanah itu, kita langsung mendapatkan mandat atau surat kuasa dari pemilik tanah tersebut. Betul. Jadi sekali. Kita tidak abal-abal, tidak menawarkan sesuatu yang tidak ada legalitasnya jelas. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi apa yang kita jual, tanah atau produk yang kita jual tentu terjamin legalitasnya. Bukan seperti itu Mas Yulis? Betul. Nah, gitu. Kita harus cross check dulu keabsahan surat-suratnya, legalitasnya gitu kan. Ya. Fisik tanahnya kayak apa? Iya. Gitu teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan di channel saya nanti ada jualan, di channelnya Danu ada jualan. Boleh. Gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang mungkin nanti mau berinvestasi atau mau ya sekedar beli tanah buat santai atau buat siapa ya, boleh. Nanti bisa dilihat di channel saya, di channelnya Danu. Kalau di Juragan Properti itu sudah pasti ya teman-teman. Karena Mas Sulistyo ini memang jualan tanah gitu. Jadi ini broker number wahid di Subang ini. Nah, gitu. Nah, ngomong-ngomong soal tanah ya teman-teman semuanya, karena memang saya dari tahun 2015 mengikuti perjalanan abang saya, Bang Heri Susanto ya. Karena kakak saya memang dari awal bergelutnya nggak nyambung sih sebenarnya ya. Sekarang menjadi YouTuber yang begitu fenomenal ya, populer. Nah betul, populer. Merintis karirnya itu memang Bang Heri itu memang petani sih betul ya, karena memang di rumah juga
banyak pohon-pohon kayak gitulah, tumbuhan-tumbuhan atau apa, Bibit-bibitan ya teman-teman semuanya ya. Bibit beneran bukan bibit-bibitan. Iya, bibit beneran. Memang dari awal jual beli Bibit. ya, bukan bibit-bibitan ya. Iya. Jual beli bibit. Nah, dari tahun 2015 saya ngikutin Bang Heri. Akhirnya yang tadinya saya nggak tahu apa-apa menjadi tahu ya, jadi sedikit-sedikit mengerti lah gitu kan tentang bagaimana sih menjadi seorang broker tanah, mengurus keabsahan atau legalitas tanah gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang ada Danu, kebetulan ada Danu dan ada Mas Sulis juga yang ahli memang di bidangnya. Jadi saya juga nyambung lagi nih teman-teman semuanya. Jadi nyambung lagi gitu kan. Bagaimana kita mempererat silaturahmi RCTI ini. Nah, gitu teman-teman semuanya. Karena memang di musim pandemi kayak gini kan mungkin uang juga, cuan juga susah ya Mas ya. Tapi seiring berjalannya waktu ya masih ada aja gitu kan yang masih banyak uang yang mau investasi. Ya sebenarnya tuh gitu. Jadi gini, kalau posisi sekarang ini waktunya kita memburu nih, memburu tanah atau rumah. Karena kenapa? Biasanya itu kita nggak sedikit orang yang butuh duit, karena banyakan itu orang punyanya aset kan. Tapi kan kita kan ya tahu sendiri dah, kerjaan kan kadang kerja kadang enggak kan. Banyak yang orang di PHK juga kan gitu kan. Jadi banyak orang yang butuh. Dan sebenarnya juga banyak juga orang yang punya duit sebenarnya. Punya duit. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena gini, contohlah. Sekarang ada orang yang jual dan juga ada yang orang beli. Berarti orang yang beli itu kan berarti kan punya duit. Gitu. Kan nggak mesti juga nih musim pandemi kayak gini tuh orang nggak punya duit gitu kan. Walaupun banyak yang kekurangan istilahnya kan. Kadang orang yang kaya itu kan, ini bukan ngomong masalah kaya kan, bisa hartanya banyak tapi kan duit cash kan kadang megangnya dikit, banyaknya di aset gitu kan. Kalau aset kayak tanah sekarang, ini jualan tanah itu nggak kayak kita jualan emas. Kalau kita investasinya tanah tuh lain kayak investasi emas. Kalau emas kita butuh duit nih, kita langsung jual aja kan, langsung cair. Kalau tanah kan kita harus nunggu dulu. Ya kan, dijual prosesnya lama gitu, nggak liquid emang. Tetapi kenapa saya nih tadi ngomong waktunya berburu tanah ini, karena banyak orang yang butuh. Pasti dijual itu, seandainya nih dulu kalau sebelum musim pandemi ini jualnya tuh harganya tinggi, sekarang tuh pada banting harga. Jadi lebih murah ya dari harga sebelumnya. Itu karena orang banyak kan butuh cash gitu kan. Yang punya cash nahan. Kan gitu. Nyari nih siapa yang mau jual murah ya kita beli. Karena memang dia ada uangnya. Kan gitu. Iya. Ya, gitu teman-teman. Jadi kenapa sekarang ini banyak yang komentar ke YouTube saya ya. Mungkin ke YouTube-nya Danu juga ada. Ini Danu sekarang jadi broker tanah juga katanya. Ya, daripada diem nggak jelas gitu ya. Toh memang Danu sekarang aktivitasnya ngonten juga jalan gitu kan, ada kerjaan sedikit-sedikit di rumah di sini di Bang Heri juga jalan juga gitu kan. Kalau misalkan ada kesempatan jadi broker ya kenapa enggak gitu kan. Iya, kalau memang nggak menutup kemungkinan sih. Jadi kalau broker tanah ini sebenarnya hasilnya, kalau kadang gini ya, orang kalau tahu itu broker, konotasinya itu agak negatif, miring gitu. Maksudnya miringnya gini, kadang apa sih jualan kayak gitu tuh penghasilannya seberapa sih? Tapi kan orang kan nggak tahu. Iya. Marketing kan, kalau marketing tuh biasanya nih, kalau kita apalagi bahasanya marketing ya, itu biasanya disepelekan. Jiwa-jiwa marketingnya nih dikeluarin. Biasanya marketing itu disepelekan, marketing. Penghasilannya paling berapa? Nah, belum tahu. Kalau marketing tanahnya, apalagi marketing tanah, kita nyebutnya marketing tanah ya. Itu tuh penghasilannya buset dah.
kalau emang badan kita lagi bagus, Ya. rezeki kita lagi bagus, ya bisa tahu sendirilah. Ini udah nggak rahasia umum lagi. Iya benar-benar. Bukan rahasia lagi. Pernah ada di berita juga ada nih orang di Jawa Timur kalau nggak salah itu beliau itu sebagai seorang sekdes. Ya. Sekdes itu dia usahanya apa? Usahanya jual beli tanah. Hadiah ulang tahun Oh iya iya. mobil 3 itu kan. Benar. Itu apa? Saya tahu itu ya. Padahal dia rahasianya dia ini punya usaha kalau nggak salah madu apa ya? Dia usahanya madu. Sedangkan kalau madu ini hasilnya seberapa sih? Iya. Cuma kan itu kan sebagai biar nggak kelihatan nganggur gitu. Iya. Saya juga walaupun selain jualan tanah juga saya masih punya kesibukan lain kan. Iya. Ya itu nggak usah disebutin lah. Itu rahasia dapur dapur. itu. Benar. Jadi kadang yang sampingan ini itu hasilnya lebih gede. Iya. Kadang kan saya juga sampingan jadi pokok. Iya, betul. Ya karena hasilnya emang gede Iya. gitu kan. Apalagi biasanya nih rahasianya tuh kita jual itu malah kadang kita itu untungnya itu lebih besar dari yang punya tanah. Mohon maaf juga ya. Benar. Saya pernah merasakan itu Ya, rahasia Iya benar. tapi emang kenyataan banyak yang mengalami gitu, nggak Iya. masalah nih orang mau bully. Oh iya. Kita jualan, makanya kenapa nih saya jualan ada yang 20.000 nih pernah. Saya pernah jualan tanah 20.000. Ya masa tuh tanah 20.000 kan? Rokok aja udah 25.000. Benar. Gitu. Iya. Terus yang kemarin nggak jualan lagi tanah 30.000. Kita jualan tanah harga segitu katanya bohong. Giliran aku jualan nih 1 meter 5 juta, nggak percaya. Ini katanya orang nggak harga. Nah, Ya, benar. cuman memang ya itulah yang namanya bisnis, Ya. bisnis tanah, kita jualan tanah. Apalagi nih yang prospeknya lagi berkembang pesat. Kita beli sama mama pertama kita beli kayak yang itu tuh 30.000. Kita beli 30.000. Kadang kita nggak nyampe sebulan aja udah ada orang yang nawar 100.000. Untungnya seberapa kali lipat. Iya. Kan gitu. Melebihi yang punya tanah. Nah itu. iya kita belum ngapa-ngapain gitu loh. Itu. Makanya kita belanja murah. Dibayar ya kan. Habis itu kita jual, kita posting nih. Kita bikin video, kita posting jual. Ada orang yang nawar sekian. Iya. Kita untungnya udah. Iya benar. Itu. Makanya ya sebenarnya rahasia tapi sebenarnya banyak orang yang tahu, tapi emang ilmunya agak susah. Iya. Makanya kita bimbing Danu ini ya bukannya menggurui Danu sih, Iya, ya betul. kan? Ya karena kita ingin berbagi. Kalau kita ngasih duitnya ya habis-habis aja kan. Iya, Kalau betul. kita ngasih ilmunya kan Siapa Danu tahu. apa? Siapa tahu Depannya lebih. mungkin ya Mas ya. Iya. Orang saya aja di sini yang sebagai orang pendatang Iya. masih bisa hidup kok gitu kan. Mas. Itu apalagi Danu orang sini tahu seluk-beluknya. Oh ini punya siapa pasti kan tahu kan gitu Iya. kan. Mungkin perkembangannya lebih cepet Danu kalau Danu udah bisa nih kan cara-caranya kan gitu. Ya minimal kalau misalkan ada pepatah kata orang tua dulu, kalau dalam bahasa Sundanya ilmu mah moal berat mamawa. Nah gitu. Yang artinya jadi kalau kita sudah punya ilmunya, mau kapanpun dimanapun kalau kita sudah ada ilmu paham dan tentunya mungkin tidak akan susah mungkin ke depannya. Betul, ya. Dan satu lagi nih infonya. Insya Allah nih saya mau nggarap mau bikin kaplingan nih. Kaplingannya kapling kebun sih sebenarnya. Ya. Jadi bukan ya bisa dibikin rumah bisa. Bisa dibikin rumah bisa. Tapi utamanya pertama kita bikinin kaplingnya kapling kebun durian. Luasnya kurang lebih 500 meteran lah per kapling itu 500 meteran. 500 meteran. Itu kita punya lahan yang kurang lebih 2 hektaran lah. Untuk pertama ini ya insya Allah ya mudah-mudahan minta doanya aja. Iya. Biar dilancarin gitu kan. Amin. Kalau ada yang mau berminat ya monggo atau mau ingin ikut jualin juga nggak apa-apa. Iya. Tapi ini masih proses ya. Masih proses. Kita lagi ngurusin On progress berarti ya. On progress kita kan lagi ngurusin projectnya lah gimana kita ngeset ininya. Nah, Gitu.
Oke, itu dia teman-teman semuanya dan mohon doanya mungkin ya Iya. untuk masuk. Biar jadi juragan beneran. Kita Biar- lagi mencoba jadi developer. Bener, biar jadi juragan properti beneran Iya. gitu. Dan mungkin saya pribadi atau misalkan Danu juga kan mungkin kedepannya bisa berguru nanti nih sama Ya. Mas Sulis. Amin, amin, amin. Ya, itu teman-teman, mudah-mudahan kita semuanya sehat, saya sehat, Danu sehat, Mas Sulis sehat, dan teman-teman semuanya juga sehat, dimudahkan rezekinya biar bisa invest di Subang ya. Amin, amin. Ya, gitu teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan tentang masalah pertanahan atau misalkan Legalitas. atau mau beli invest atau beli tanah di Subang juga nanti boleh di komentar atau nanti DM ke ke IG saya, ke Mas Sulis atau Mas Danu ya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe channel saya Hairul Kusuma dan juga Juragan properti. Juragan Properti, jangan lupa di subscribe juga, dan tentunya Danu Subang Official. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.